Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Cutrusai Putri, Gedeoka Widya Vedanta, dan Musdalifah. Pada bab 18 kami akan membahas eskalasi atau percepatan. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan eskalasi atau percepatan. Eskalasi adalah dua pihak terlibat dalam suatu persaingan untuk saling mengungguli satu sama lain. Situasi eskalasi menggambarkan keadaan di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam situasi di mana masing-masing pihak saling bereaksi terhadap tindakan pihak yang lain. Pada situasi eskalasi, terlihat masing-masing pihak merasa terancam akibat tindakan yang dilakukan pihak lain dan mencoba meraih rasa aman. Dinamika persaingan kedua pihak ini menjadi proses yang terus-menerus meningkatkan tekanan di kedua belah pihak. Keadaan ini bisa berakhir dengan kondisi yang memburuk ataupun sebaliknya, menjadi kondisi yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Inti dari sistem dinamik eskalasi berarti adalah dua atau lebih pihak yang merasa terancam oleh tindakan pihak lain. Setiap sisi berusaha untuk memperbaiki situasi dengan mengatur proses penyeimbangan. Hasilnya adalah kedua pihak berusaha menaikkan pendapatannya dengan mengambil keuntungan dari pihak lain. Selanjutnya, materi pembuatan model akan dijelaskan oleh rekan saya, Musdalifah. Selanjutnya materi pembuatan model, yang dimana model kali ini kami menggunakan untuk model pengelolaan air limbah industri yang kurang lebih digambarkan seperti berikut. Kondisi perekonomian yang memburuk menyebabkan menurunnya keuntungan dan kemampuan suatu perusahaan untuk mengolah limbahnya. Akibatnya, timbul kecenderungan untuk melanggar baku mutu yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah untuk mempertahankan keuntungan yang tinggi. PTA memotong biaya pengolahan limbahnya untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya. Peningkatan keuntungan A membuat PT B merasa terancam dan ikut melakukan pemotongan biaya pengolahan limbahnya. Keberhasilan perusahaan B meningkatkan keuntungan yang menyebabkan perusahaan A merasa terancam dan meningkatkan upaya pemotongan biaya pengelolaan limbah untuk mengimbangi keuntungan yang diperoleh perusahaan B. Siklus persaingan antara kedua perusahaan ini terjadi secara berulang-ulang. Dari gambaran tersebut, kami mencoba untuk menjawab 4 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, membuat persamaan power sim dan analisis dimensi. Kemudian kami mencoba mensimulasikan model tersebut dalam grafik tabel dan tabel fungsi waktu. Kemudian membuat grafik XY antara keuntungan relatif sebagai fungsi dari faktor ancaman. Dan yang terakhir kami menganalisis perilaku model tersebut untuk jangka waktu 100 bulan. Dari pemaparan yang tampil, di sini ada persamaan power sim yang kemudian di bawahnya ada beberapa inisial. Yang pertama ada init atau level yang dimana di sini disimbolkan dengan persegi. Kemudian ada flow atau yang digambarkan dengan tanda panah. Kemudian ada aux atau auxiliary yang disimbolkan dengan lingkaran. Kemudian ada cons atau konstanta yang disimbolkan dengan rhombus. Selanjutnya untuk persamaan power sim akan dijelaskan oleh rekan saya, Gede Oka. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Berikut sudah kami buat power sim-nya dengan ketentuan yang sudah, persamaan yang sudah kami buat. Yang pertama ada level dari keuntungan perusahaan A, level keuntungan perusahaan B, kemudian ada auxiliary yaitu pemotongan biaya oleh perusahaan A, pemotongan biaya oleh perusahaan B, efek ancaman keuntungan dari perusahaan A, efek ancaman keuntungan dari perusahaan B, fraksi keuntungan perusahaan A, fraksi keuntungan perusahaan B, dan keuntungan relatif A terhadap perusahaan B. Dari model ini kita bisa dapatkan bahwa bentuk dari grafik keuntungan terhadap waktunya itu antar satu perusahaan dan satu perusahaan itu akan naik turun, tapi membentuk seperti simpul DNA, simpul double helix. Bisa kita lihat dari grafik ini bisa kita lihat bahwa apabila keuntungan pada satu waktu keuntungan A menurun, namun pada waktu yang bersamaan juga keuntungan dari perusahaan B itu akan menaik, dan begitupun sebaliknya. Itu akan terus terjadi di mana ini merupakan salah satu yang terjadi pada
persamaan eskalasi yang ditampilkan oleh Power Sim. Kemudian berikut merupakan perolehan pemotongan keuntungan oleh perusahaan B, dan ini adalah keuntungan dari perusahaan A, grafik XY dari perusahaan A, dan ini grafik XY dari perusahaan B. Dari sini apabila kita ingin melakukan intervensi, yang bisa kita rubah adalah fraksi keuntungannya. Kenapa? Karena fraksi keuntungan ini seperti yang sudah dijelaskan tadi di soal, bahwa terjadi pemotongan penyesuaian harga untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, di mana dipotong dipotong biaya dari pengolahan limbah dari kedua perusahaan tersebut, namun tidak secara langsung bersamaan, namun ada delay terlebih dahulu dari keuntungan dari perusahaan A dan B ini. Apabila dirubah, maka grafiknya akan menjadi sedikit berbeda. Kita rubah menjadi seperti ini. Kita coba simulasikan, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Tetap mirip, berbentuk seperti simpul double helix, namun ada perbedaan di mana keuntungan dari perusahaan B ini akan meningkat dan bersinggungan pada waktu yang berbeda, yaitu sekitar pada 20 tahun. Dimana kenapa fraksi keuntungan A yang dapat diintervensi ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa fraksi keuntungan ini didapat dari keputusan untuk menurunkan biaya dari pengolahan limbah dari kedua perusahaan tersebut. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak ada kekurangan. Terima kasih.